Donna datang lagi ke rumah Maria dengan berharap mendapatkan jalan keluar. Dia belum menyerah. Segala cara akan dilakukannya demi uang dan harta. Donna punya ambisi mengambil harta Maria melalui Lani. Namun dia tidak menyadari kalau itu sebuah permainan, memancing dirinya masuk dalam perangkap Maria. "Bu Marianya ada?" tanya Donna saat pembantu rumah Maria membukakan pintu saat dia bertamu. "Tunggu sebentar, Nyonya," jawab pembantu itu dan berlalu dari hadapan Donna. Donna masih menunggu berdiri di teras dengan pintu dibiarkan terbuka, mengumpulkan kesabaran demi tujuannya. Tidak lama kemudian, pembantu itu muncul lagi di depan pintu. "Silakan masuk, Nyonya." Pembantu itu menyuruh Donna masuk dan duduk di ruang tamu. "Terima kasih," jawab Donna melangkah masuk. Donna duduk di kursi tamu bersilang kaki santai. Pembantu rumah Maria menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Donna. Setelah 20 menit, Maria belum juga menunjukkan diri. Donna terus menunggu sambil melihat jam tangannya yang terus berputar. "Kenapa dia belum juga menemuiku?" gumam Donna. Rasa bosan sudah menyelimuti dirinya, menunggu Maria yang tak kunjung keluar. Jam terus berputar. Sekarang sudah setengah jam, tapi Maria belum juga menemui Donna di ruang tamu. Tapi Donna terus bersabar karena tujuannya belum tercapai. "Maaf, Nyonya," kata Nyonya Maria, "dia sedang sibuk. Besok aja ke sini lagi," ucap pembantu rumah itu. Donna terdiam, menahan emosi. Brengsek, aku menunggu lama, tapi dia menolak bertemu. Kalau tidak bisa, dari awal seharusnya dia bilang, bukan setelah aku bosan menunggu lama. Kalau bukan karena kebutuhan, aku tidak sudi menemui wanita sok ini, ucap Donna di hati. "Lani ada?" tanya Donna. "Non Lani sedang di salon." "Baiklah, tolong katakan kepada Bu Maria, aku sangat ingin bertemu untuk membicarakan hal yang penting," kata Donna. "Baik, Nyonya," jawab pembantu itu, mengiringi Donna ke pintu. Setelah Donna meninggalkan rumah Maria dengan rasa kecewa dan kesal, pembantu itu menutup pintu. Dari dalam kamar Maria, dia sedang berdandan di depan cermin, menikmati kecantikan wajahnya yang dulu dioperasi plastik di Korea. Dia terlihat sangat cantik, bahkan mengalahkan kecantikan wanita tulen. Itulah Maria, seorang transgender yang pernah menang lomba ajang kecantikan. "Hahaha, aku senang membayangkan kekesalanmu, Donna." Maria tertawa sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Dia merasa puas dengan apa yang dilakukannya hari ini terhadap Donna. Sedikit demi sedikit, dendam Maria sudah mulai terbalaskan. Setelah 1 jam, Donna meninggalkan rumah Maria. Maria menghubungi Donna melalui ponsel. "Halo, Bu Maria," jawab Donna ramah di ponsel. "Ada apa? Bu Donna mencariku tadi," tanya Maria. "Ada yang ingin kubicarakan," jawab Donna. "Baiklah, aku punya waktu 15 menit hari ini. Bisa datang ke rumahku sekarang?" "Tadi aku sudah datang. Lagian, aku baru sampai di rumah." "Tidak masalah. Mungkin apa yang dibicarakan tidak penting. Aku juga sibuk dan selanjutnya akan tetap sibuk karena akan membuka perusahaan baru." Maria memancing Donna. "Oh, maaf Bu Maria. Aku akan segera ke rumah ibu sekarang juga. Tolong jangan cancel pertemuan kita ini," Donna sedikit memohon. "Baiklah, aku tunggu. Tapi kalau terlalu lama, maaf, aku tidak di rumah lagi." Tidak, aku segera jalan," jawab Donna. Setelah pembicaraan selesai dengan Donna di ponsel, Maria tertawa besar di kamarnya.
dia berhasil mempermainkan Donna. Sambil berdandan, Maria menyalakan musik klasik, menikmati semua permainannya. Puff Donna, dasar brengsek, dia sengaja mempermainkan aku. Baru saja aku sampai di kamarku dari rumahnya, tiba-tiba dia menghubungiku, memberi waktu 15 menit bertemu dengannya. Dia kira dia orang yang sangat penting, membuatku menunggu dan memohon. Awas kamu Maria, setelah yang kuinginkan tercapai, akan kubalas semua ini. Rasa kesalku kutumpahkan di kamar sendiri. Ini kesempatanku menemui Maria. Dia pasti banyak uang, sehingga akan membuka perusahaan baru. Aku akan menggunakan kesempatan yang hanya 15 menit ini meminta maaf. Mimi mau kemana? Tanya Rio saat aku keluar kamar sambil menenteng tas kecilku. Mimi ada urusan penting, jawabku terburu-buru dan berlalu dari hadapan Rio. Dia hanya menatapku pergi. Aku melaju mobilku secepatnya menuju rumah Maria. 15 menit, kesempatan yang diberikan harus aku gunakan sebaik-baiknya. Kalau bukan karena uang, tidak sudi aku melakukan ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Daripada rumah dan mobilku digadaikan untuk menyambung hidup, sabar, itu yang sedang kupupuk saat ini. Setelah sampai di rumah Maria, aku parkir mobil dan keluar secepatnya, melangkah menuju pintu. Aku terus melihat jam di tanganku, berharap aku tidak terlambat. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian, pintu dibukakan oleh pembantu Maria. Aku dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu, dan masih di posisi aku duduk di sini tadi. Aku menarik nafas dalam, menyiapkan diri untuk berbicara dengan Maria. Aku tidak mau salah bicara yang akan membuat dia marah dan tersinggung. Biarlah aku mundur selangkah demi maju beribu langkah. Tidak lama kemudian, pembantu itu sudah meletakkan secangkir teh hangat untukku. Duduk gelisah sambil melihat jam di tanganku. Sudah 20 menit, tapi Maria belum juga muncul di ruang tamu rumahnya ini. Katanya hanya punya waktu 15 menit. Ini sudah lebih 15 menit aku menunggu. Dia belum juga muncul. Apakah dia sengaja mempermainkanku untuk menuju ke sini saja? Tadinya aku melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Gumamku di hati sambil melihat jam di tanganku. Ini silahkan, Nyonya, ucap pembantu itu meletakkan cake di atas meja. Terima kasih, jawabku. Oh ya, Bi, Bu Marianya mana? Tanyaku. Nyonya Maria sedang di kamarnya, dandan, jawab pembantu itu yang membuatku kesal. Ternyata aku duduk di sini menunggunya dandan. Katanya dia tidak punya waktu banyak dan menyuruhku cepat-cepat ke sini. Aku harus tetap sabar dan sabar. Tidak lama kemudian, Maria muncul dan duduk di kursi di depanku. Seperti biasa, aku melihat minuman soda kaleng di tangannya. Kenapa aku mengingat seseorang lagi? Kebiasaan minum dan gerak jarinya sangat sama. Ini membuatku sedikit gugup. Ada apa, Bu Donna? Tanya Maria membuyarkan keterpakuanku, menatap tangannya. Aku mau minta maaf atas semua kejadian kemarin, jawabku dengan nada pelan. Aku salah. Tolong jangan putuskan rencana pernikahan Rio dan Lani, ucapku memohon, menyatukan kedua telapak tanganku. Hahaha. Maria tertawa melihatku. Bu Donna, kenapa Anda memohon seperti ini kepadaku? Sambung Maria. Aku mau putraku bahagia dengan Lani, karena aku tahu mereka saling mencintai, jawabku mencari alasan dan menahan malu. Kalau Lani masih kuku ingin menikah dengan Rio,
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Lani bahagia, apapun akan aku lakukan, meskipun awalnya itu bertentangan denganku. Aku sangat menyayangi keponakanku itu, Bu Donna, ucap Maria menjelaskan. Dia meneguk minuman kaleng di tangannya. Jadi, mereka bisa menikah secepatnya? Tanyaku dengan rasa lega. Belum, jawab Maria, tegas dan cepat. Tapi bukankah Anda bilang semua demi kebahagiaan Lani? Aku tidak mengerti jalan pikir wanita sok di depanku ini. Iya, tapi Lani belum menunjukkan dia mempertahankan Rio. Sial, seharusnya aku mengambil hati Lani lebih dalam atau menyuruh Rio merayu Lani agar mereka ingin menikah secepatnya. Baiklah, aku akan berbicara dulu dengan Lani, ucapku menahan hati. Sudahlah Bu Donna, jangan berbelit-belit denganku. Aku tahu kalau perusahaan Rio telah bangkrut. Aku terdiam mendengar kata-kata Maria. Dia bisa membaca maksudku. Ternyata dia wanita yang cerdik juga, sehingga menyelidiki putraku. Kenapa Anda diam? Tanya Maria. Kenapa Anda berkata seperti itu? Aku berusaha mengelak. Anda mau bertemu denganku meskipun duduk lama menunggu. Sebenarnya hanya alasanku memberikan waktu 15 menit. Brengsek. Dia mempermainkan dan mengujiku. Sabar Donna, ucapku di hati. Oke, aku mau jujur. Aku butuh modal usaha untuk putraku. Setelah terjadi kebakaran, Bu Maria. Sebenarnya berat mengakui semua ini, tapi apa daya, dia pintar membacaku. Dia tersenyum sinis dan meneguk lagi minuman kalengnya. Aku bisa membantu Anda meminjamkan modal, tapi ada syaratnya. Aku terdiam, terpana mendengar kata-kata Maria. Syarat apa yang diinginkannya? Kenapa aku merasa terjebak berada di sini? Bof Donna, ternyata dia cerdik juga. Dia bisa membaca keinginan dan langkahku. Mungkin karena berita kebakaran perusahaan Rio yang tersebar di koran-koran, sehingga dia tahu bahwa putraku bangkrut. Dia mau mengajukan syarat. Kalau Rio diberikan modal usaha, syarat apa yang diinginkan wanita ini? Syarat apa yang Bu Maria mau dariku? Tanyaku penasaran dengan kata-katanya. Dia tersenyum dan meletakkan minuman kaleng di atas meja. Kakinya disilang dan tersenyum menatapku. Aku mau surat-surat rumah dan tanah bekas kebakaran, semuanya aku yang pegang, kata Maria. Itu bukan syarat, tapi aku menggadaikan rumah dan tanahku kepadamu, ucapku sedikit meninggi. Aku tidak memaksamu, Bu Donna. Silahkan kamu gadaikan ke bank dengan bunga tinggi. Aku tidak minta bunga ataupun dilebihkan dari nominal yang aku pinjamkan. Jelas Maria. Rio sangat butuh modal usaha. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk modal. Dia benar juga. Kalau aku memegangkan surat rumah dan tanah kepada Maria, aku tidak perlu bayar bunga seperti di bank. Pikirkan dulu, Bu Donna. Kalau tidak mau, juga tidak masalah. Lagian zaman sekarang ini, mana ada orang mau memberikan uang cuma-cuma. Setiap meminjamkan uang, pasti ada untung di balik itu. Kalau rupiah yang dipinjamkan, jumlahnya miliaran, aku sama sekali tidak mengambil untung dari meminjamkan uang padamu. Aku masih diam mendengar kata-kata Maria. Bukankah Lani akan menjadi menantuku juga? Kenapa kamu menganggapku seperti orang asing? Ucapku. Berusaha Maria berbaik hati kepadaku. Itu kalau Lani sudah menjadi menantuku, Bu Donna. Sekarang status mereka masih pacaran. Mana tahu nanti Lani tidak jadi menikah dengan Rio, tapi dengan lelaki lain yang jauh lebih dari putramu, jawab Maria yang semakin membuatku rendah di matanya. Bu Maria harus tahu,
kalau putraku lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Dia juga pintar serta pekerja keras. Aku membanggakan Rio di depannya. Dia tersenyum dan mengambil lagi minuman kaleng di meja serta meminumnya. Setelah itu dia berkata, "Bu Donna, zaman sekarang atau zaman dulunya, uang segala-galanya. Kalau hanya sifat baik, belum tentu bisa bikin keponakanku hidup senang." Aku merasa tertampar dengan kata-kata Maria. Entah kenapa, aku merasa sangat tersindir. Apakah karena yang dikatakannya sesuai dengan prinsipku selama ini? Uang sangat penting dan segala-galanya bagiku. Sekarang aku merasa prinsipku telah memakanku. "Apakah yang aku katakan salah, Bu Donna?" tanya Maria percaya diri. Aku menarik nafas dalam. "Iya, Anda benar, Bu Maria," jawabku pelan, menunduk menatap lantai. "Baiklah, kalau tidak ada yang ingin kita bahas lagi, aku mau istirahat. Aku harus menjaga wajahku tetap awet dengan cukup istirahat, Bu Donna." Maria bangkit dari duduknya. "Baiklah, aku permisi dulu, Bu Maria," ucapku, sambil bangkit dan melangkah ke pintu. "Oh ya, Bu Donna, kalau Anda setuju dengan syaratku, cepat hubungi aku, biar ceknya bisa dicairkan. Kebetulan buku cek tunaiku hampir habis. Aku belum sempat ke bank karena banyak urusan," ucap Maria saat aku sudah di depan pintu. "Baiklah," jawabku, melangkah keluar. Aku meninggalkan rumah Donna dengan amarah yang tidak terbalaskan. Baru kali ini aku diremehkan, tapi aku tidak bisa membalasnya. Aku seperti kalah, dan dia mentertawakan aku dengan kebodohanku. Aku harus menyusun rencana, bukan Donna namanya, kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang aku harus membuat Lani dan Rio semakin lengket dan tak terpisahkan. Lani adalah jembatanku mendapatkan uang Maria, karena Lani pewaris satu-satunya harta Maria. Awas kamu Maria, akan kuambil hartamu dengan jalanku. Bersambung.